Kembali ke awal 2013 setelah kiamat, aku download game Sniper Ghost Warrior yang mana dibagi jadi 12 part dan butuh waktu 1 minggu lebih untuk downloadnya. Kenapa dibagi 12 part dan butuh waktu 1 minggu cuma untuk download satu game doang? Ya karena internetnya lemot banget waktu itu. Dibandingkan sekarang, kecepatan internet jauh sekali perbedaannya. Kok bisa? Nggak cuma download, tapi streaming video YouTube dengan kualitas 720p aja ngos-ngosan. Harus nunggu 1-2 menit dulu biar bagian putih-putih ini atau buffer portion-nya jadi banyak. Jadi pas kita nonton nggak keganggu sama bufferingnya. Di tahun ini sekitar 2012 sampai 2015, kecepatan internet rumahan itu ampas sekali. Sekitar 64 KB sampai 128 KB. Yang mana untuk download file 1 GB aja butuh waktu 4 jam 33 menit. Ini di kota kecil ya, bukan Jakarta. Di era IndiHome masih pakai nama Telkom Speedy. Jadi untuk nonton video YouTube 720p butuh kecepatan sekitar 2,5 megabit per second. Bit ya, bukan byte. Aku inget banget waktu dulu nonton Naruto bajakan di Naruchigo harus download dan nonton di saat yang bersamaan. Jadi pas satu episode habis, episode yang di-download sudah selesai. Itu pun dengan kualitas 360p atau 480p. Terus di 2017, aku beli physical copy dari game Rainbow Six Siege. Ini original ya, bukan bajakan. Yang sebenarnya bisa kamu download langsung di Steam. Tapi masalahnya, kalau kamu nggak selesai downloadnya dalam beberapa hari, downloadan kamu bakalan direset balik jadi nol lagi. Ini tuh karena kalau developer mengeluarkan patch kecil aja, Steam bakalan mikir kalau ini versi terbaru. Sedangkan yang kita download itu versi lama. Terus Steam akan menghapus progres kita dan maksa kita untuk download semuanya dari awal lagi. Download satu game aja butuh waktu berminggu-minggu. Bukan sekedar karena internetnya lama, tapi karena downloadannya direset terus jadi nol. Tapi kan itu internet rumahan. Gimana kalau internet untuk sektor industri kayak kantor atau pabrik? Kalau dibandingkan internet rumahan jelas lebih cepat. Tapi kalau dibandingkan internet sekarang jauh sekali lebih lambat. Paket internet kayak Telkom Astinet atau Bisnet Metro yang biasa dipakai di industri memiliki kecepatan 1 Mbps sampai 2 Mbps. Sedangkan internet rumahan sekarang sekitar. Itulah kenapa warnet sangat populer di era ini. Nggak cuma buat main PB, tapi ya juga untuk Facebookan atau kaskusan. Sekarang di akhir 2025, kecepatan internet Indonesia ya lumayan lah ketimbang dulu. Tapi kita masih dipantatin sama tetangga kita. Udahlah mahal, 5G nggak merata, kikir pula. Sebulan kok cuma 28 hari. Emangnya setiap bulan itu bulan Februari apa? Jadi apa solusinya untuk internet yang lemon ini? 18 November 2025, Cloudflare down. Karena ini hampir seperempat internet nggak bisa diakses. Cloudflare itu perusahaan penyedia CDN. Dan CDN atau Content Delivery Network inilah yang bikin internet kamu jadi cepet. CDN pada dasarnya sekumpulan server yang tersebar di seluruh dunia yang bekerja sama untuk mengirim konten internet ke HP kamu. Let's say kamu dari Jakarta mau nonton videonya Tuan Buas yang baru aja di-upload. HP kamu bakalan request videonya ke server CDN di Jakarta. Karena kamu penonton pertamanya, jadi videonya nggak ada di server CDN. Maka CDN Jakarta akan request videonya Tuan Buas ke servernya YouTube di Amerika. Download videonya, terus di-copy dan disimpan di servernya CDN Jakarta. Kamu sebagai orang pertama yang nonton mungkin mengalami buffering dengan asumsi internet kamu yang lemot. Terus 10 menit kemudian ada Owi dari Solo yang juga mau nonton video barunya Tuan Buas. HP-nya request video ke CDN Jakarta dan karena sudah ada videonya Tuan Buas di server CDN, maka tinggal kirim aja videonya ke HP Owi. Karena requestnya cuma dari Solo ke Jakarta, ini jauh lebih cepat ketimbang dari Jakarta ke Amerika. Tapi CDN nggak akan nyimpen video ini secara permanen. Kalau orang Indonesia tetap nontonnya setiap hari, maka CDN bakalan tetap nyimpen videonya. Tapi kalau sudah sekitar 1 minggu nggak ditonton, videonya bakalan dihapus dan diganti dengan video yang lain. Untuk perusahaan yang nggak begitu besar, mereka bakalan nyewa atau subrek sama provider CDN kayak Cloudflare, Akamai, atau Fastly. Website atau apps-nya sendiri bakalan dideploy di server VPS yang berbeda kayak AWS, Niaga Hoster, atau DigitalOcean. Jadi CDN itu berfungsi kayak server keduanya yang lebih dekat dengan user. Sedangkan untuk perusahaan besar, apalagi yang fokusnya di bidang konten kayak Google, Netflix, atau ByteDance, mereka punya CDN mereka sendiri. Ini jauh lebih murah ketimbang nyewa CDN sama provider lain. Jadi CDN nggak cuma bikin internet jadi cepat aja, tapi juga mencegah kemacetan. Kalau semua orang mau akses di satu server yang sama di saat yang bersamaan, tentu bakalan jadi lemot banget. Dan yang ada servernya bakalan meleduk.
Dengan membagi aksesnya di berbagai server, ini membuat traffic jadi lebih lancar. Tapi kalau kasusnya kayak kemarin di mana CDN Cloudflare down, kenapa kita nggak bisa akses website atau apps-nya? Kan ada original servernya sendiri. Good question. Ketika kamu ngetik example.com di browser, komputer bakalan nyari domain ini. Kalau pakai normal setup, dia bakalan mengarah ke original server di mana websitenya di-deploy. Tapi kalau pakai setup CDN, bakalan mengarah ke servernya CDN. Jadi kalau CDN lagi down, komputer pada dasarnya sedang menuju ke jembatan yang runtuh. Komputer nggak tahu alamat original dari websitenya karena rahasia. Alasan lain itu karena demi keamanan. Kalau hacker tahu IP asli server original, mereka bisa menyerang secara langsung atau DDoS. Tapi walaupun hacker tahu alamat aslinya sekalipun, server original bisa ngeblok semua orang yang mau mengaksesnya, kecuali terverifikasi CDN. Sementara CDN berperan kayak server lokal untuk memperpendek jarak, ada beberapa teknologi penting lainnya yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi internet. Perlu diketahui dulu kalau kecepatan internet atau bandwidth itu bukan seberapa cepat datanya sampai, tapi seberapa banyak data yang mampu dibawa. Kalau dulu ketika internet masih pakai kabel tembaga, anggap aja jalurnya cuma ada 5. Tapi sekarang sejak di-upgrade pakai fiber optik, jalur datanya ada 100. Jadi jauh lebih banyak data yang bisa dibawa. Fiber optik, kabel yang terbuat dari serat kaca. Jadi datanya itu jalan dalam bentuk cahaya, enggak listrik lagi kayak waktu masih pakai kabel tembaga. Kecepatan internet kabel tembaga maksimalnya sekitar 1 Gbps. Sedangkan fiber optik yang diuji coba oleh NICT di Jepang Juni 2025 ini mencapai 1,02 petabits per second. Itu download GTA 6 aja cuma 1 detik loh. Ya walaupun jaraknya cuma 1800-an kilometer. Tapi tetap aja, kapan Indonesia kayak gini? Tapi punya jalur internet yang lebar aja nggak cukup. Ibarat punya jalan tol 10 jalur tapi mobilnya jalan satu-satu, ya tetap aja bakalan jadi lambat. Dan disinilah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berperan. Sejak tahun 1997 sampai pertengahan 2010-an, HTTP 1 cuma bisa request satu file dalam satu waktu. Jadi kalau websitenya punya 100 gambar, browser harus antri minta satu-satu. Ini namanya head of line blocking. Kayak antrian di ATM, walaupun ada 5 mesin ATM, tapi cuma satu yang bisa dipakai. HTTP 2 yang mulai populer sekitar 2015-an, ini game changer. Dia bisa request banyak file sekaligus dalam satu koneksi. Ini namanya multiplexing. Sekarang kita pakai HTTP 3. Dia pakai protokol QUIC yang berbasis UDP, bukan TCP. Bedanya apa? Kalau ada satu paket data yang hilang, HTTP 2 bakalan nunggu paket itu dikirim ulang dulu sebelum lanjut kirim paket yang lain. Sedangkan HTTP 3 bisa lanjut proses file lain sambil nunggu paket yang hilang ini. Ini penting banget buat koneksi yang nggak stabil kayak mobile internet. Oke, sekarang data kita bisa jalan bareng-bareng. Tapi gimana kalau data itu sendiri bisa dibuat lebih kecil? Kayak packing baju pas mau traveling, dilipat rapi biar muat banyak di koper. Setiap kali kamu buka website, ada ribuan karakter kode HTML, CSS, dan JavaScript yang dikirim. File-file ini sebenarnya bisa dikecilin lagi tanpa menghilangkan informasinya. gzip, teknologi kompresi yang udah dipakai sejak tahun 2000-an awal. Cara kerjanya cukup simple. Dia nyari pattern yang berulang, terus diganti dengan shortcut. Misalnya kata background color yang muncul 50 kali di CSS file. Gzip bakalan simpen cuma 1 kali, terus kasih kode singkat buat yang lainnya. Gzip bisa ngecilin file 70 sampai 80%. Jadi file 100 KB bisa jadi cuma 20 sampai 30 KB. Ini berarti loading 3 sampai 4 kali lebih cepat. Ada teknologi yang lebih bagus dari gzip, yaitu Brotil dari Google. Tapi cara kerjanya sama aja dengan improvement sekitar 5%. Jadi kita bakalan skip ke caching. Bukan caching yang ini, tapi yang ini. Kalau kamu setiap hari buka Facebook, YouTube, TikTok, dan gitu-gitu terus, sebagian elemen dari website ini nggak perlu di-download ulang, kayak logo, warna, tulisan, layout, dan sebagainya cukup di-download sekali dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan kalau nggak ada perubahan. Yang perlu di-download itu konten baru-barunya aja. Hasilnya, loading website yang tadinya 3 detik jadi cuma 0,5 detik. Makanya, first time loading website selalu lebih lambat dari second time. Tapi gimana kalau website update logo baru? Nah, server punya cara mereka sendiri. Mereka bakalan ngasih version number atau fingerprint di nama file. Misalnya logo vicu.png atau style abcd123.css. Kalau ada update, nama filenya berubah. Jadi browser tahu kalau ini file baru dan harus di-download ulang. Ada juga yang namanya cache control, header yang ngatur berapa lama file boleh disimpan. File kayak logo atau font bisa 1 tahun. File CSS atau JavaScript biasanya 1 bulan. File HTML biasanya nggak di cache atau cuma di cache beberapa
beberapa menit doang. Kombinasi caching ini bisa menghemat 50-70% bandwidth dan bikin browsing jauh lebih cepat. Tapi kecepatan internet bukanlah segalanya, apalagi bagi gamer kompetitif. Oke, sekarang kamu bisa nonton YouTube 4K tanpa buffering. Bisa download file gede hanya dalam waktu beberapa menit. Tapi kenapa waktu main game online kok malah nge-lag? Jawabannya, latency. Latency berbeda dengan bandwidth atau kecepatan download. Kalau bandwidth itu seberapa banyak data yang bisa dibawa, sedangkan latency itu seberapa lama waktu yang dibutuhkan data untuk sampai dari titik A ke titik B. Analoginya gini, bandwidth itu kayak truk pengangkut barang. Truk besar bisa bawa 100 ton sekaligus. Latency itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk truk itu sampai ke tujuan. Kamu bisa punya truk super gede dengan bandwidth 1 Gbps, tapi kalau jalannya dari Jakarta ke Papua, ya tetap lama sampainya atau latensinya tinggi. Kenapa latency itu penting? Untuk streaming atau download file, latency nggak terlalu bermasalah. Yang penting bandwidth gede biar bisa kirim data banyak sekaligus. Kalau datanya telat 100 millisecond atau 20 millisecond, kamu nggak bakalan ngerasa bedanya karena video udah di buffer duluan. Let's say kamu main ML atau Valorant. Ketika kamu ulti, datanya itu harus dikirim dari HP atau PC kamu ke server game, misalnya di Singapura. Terus diproses oleh server, dan server bakalan kirim balik ke kamu dan semua player lain. Kalau latency kamu 20 millisecond, total waktu bolak-balik cuma 40 millisecond. Kamu nggak akan merasa delay-nya. Tapi kalau latency kamu 200 millisecond, total waktu bolak-balik jadi 400 millisecond atau hampir setengah detik. Makanya musuh udah lari duluan, padahal di layar kamu masih diem. Inilah yang disebut nge-lag. Jadi, apa yang bikin latency itu tinggi? Yang pertama, jarak fisik. Data itu jalan dengan kecepatan cahaya, tapi tetap aja butuh waktu. Dari Jakarta ke Singapura itu sekitar 900 km. Cahaya butuh sekitar 3 millisecond buat jarak segitu. Tapi kenyataannya, data nggak jalan lurus. Data harus lewat berbagai router, switch, dan jalur kabel yang meliku-liku. Jadi, jarak 900 km tadi bisa aja menjadi 1500 km atau lebih. Belum lagi ada proses di setiap router. Makanya, ping ke Singapura dari Jakarta biasanya 20-40 millisecond, bukan cuma 3 millisecond. Kedua, routing yang jelek. Kadang ISP kamu punya routing yang nggak efisien. Misalnya kamu dari Surabaya mau connect ke server di Jakarta, tapi data kamu malah lewat Singapura dulu baru balik ke Jakarta. Ini bikin latency jadi 2-3 kali lipat. Ketiga, congestion atau kemacetan. Kalau banyak orang yang pakai internet di waktu yang sama, misalnya jam 7-10 malam, router dan server biasanya overload. Jadi data kamu harus antri. Ini yang bikin latency jadi meningkat. Terus tipe koneksi. Fiber optik dengan latency paling rendah, 1-5 millisecond dalam kota. Sedangkan kabel tembaga latency menengah, 10-20 millisecond. Kalau wireless 4G atau 5G latency lebih tinggi, 30-50 millisecond untuk 4G dan 10-20 millisecond untuk 5G. Sedangkan satelit internet latency super tinggi, 500-700 millisecond karena datanya harus terbang ke satelit yang ada di orbit dulu. Makanya Starlink pakai satelit LEO atau Low Earth Orbit yang lebih dekat ke bumi cuma 20-40 millisecond. Jauh lebih bagus dari satelit biasa. Ada satu masalah lain yang sering dikira latency, tapi sebenarnya beda, yaitu package loss. Package loss itu ketika data yang dikirim nggak sampai atau hilang di tengah jalan. Ini bisa terjadi karena kabelnya rusak, router overload, atau sinyal wifi-nya aja yang jelek. Package loss ini yang bikin kamu tiba-tiba disconnect atau karakter game kamu tiba-tiba teleport kemana-mana. Super annoying. Jadi begitulah yang dulu internet lemot banget dan teknologi yang membuatnya jadi sekenceng sekarang. Ya walaupun masih dipantatin sama tetangga kita. Seperti biasa kalau ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar. Anyway, bye.